wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari materi kami dengan judul pasar modal dan bisnis plan atau perencanaan bisnis. Sebelum kami masuk ke dalam materi yang akan kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Emusaini Nain Hasan. Nama saya Masania Putri. Nama saya Hasim. Nama saya Musdalifah Kabanyo. Nama saya Sabarno Sabri Soleman. Saya Vivi Ivanka. Baik, kami langsung saja untuk sesi selanjutnya, sesi mempresentasikan hasil kesimpulan dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami dengan judul pasar modal. Baik, langsung saja. Menurut Husnan 2005, pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal atau UU Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu efek, efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, tempat diperdagangkannya efek di Indonesia disebut Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat dengan BEI. Bursa Efek atau Stock Exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dapat melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pasar modal juga memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini diperkuat dalam jurnal yang berjudul Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia. Nah, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pasar modal memiliki peranan penting karena dua hal. Yang pertama, pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan menurut pengertian, definisi, dan peranan pasar modal. Selanjutnya saya silakan kepada pemateri kedua. Baik, kepada pemateri pertama yang telah membawakan materi dengan baik, saya akan membawa materi yang kedua, yaitu tentang sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Baik, langsung saja. Pasar modal telah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1912 di Batavia. Awalnya pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC. Berselang 2 tahun kemudian, Bursa Efek kembali terpaksa ditutup karena terjadinya Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 1925, Bursa Efek kembali dibentuk dan dibentuk menjadi dua Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Namun tak berselang lama, pada tahun 1929, Bursa Efek kembali ditutup karena terjadinya Bursa Efek dihadapi dengan resesi ekonomi dan Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Bursa Efek kembali dibuka, yaitu pada tanggal 3 Juni 1952. Namun keberadaan Bursa Efek pada saat itu kembali tidak aktif karena terjadinya nasionalisasi perusahaan Belanda, yaitu pada tahun 1956. Kemudian pada masa Orde Baru, Bursa Efek kembali dibuka di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1977. Namun pada saat itu Bursa Efek tidak memiliki atau tidak mempunyai tanggapan yang positif karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu cenderung mempersulit atau tidak memberi ruang gerak kepada para emiten dan para investor, sehingga membuat pemerintah pada saat itu melakukan deregulasi atau evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yang bertujuan untuk mempermudah para emiten dan para calon investor, yaitu pada tahun 1987. Hingga pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta melakukan merger atau melakukan penggabungan dengan Bursa Efek Surabaya yang berubah menjadi Bursa Efek
Indonesia seperti yang kita kenal pada saat ini. 30 Desember 2021, pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dan stabil, ditandai dengan stabilitasnya pasar, aktivitas perdagangan yang lancar, dan terjadinya peningkatan emiten dan investor yang mencatat rekor tertinggi. Dari 192 penawaran umum, tercatat 55 diantaranya merupakan emiten atau perusahaan baru. Kemudian dari sisi demand, OJK juga mencatat terjadinya peningkatan investor pasar modal secara signifikan sepanjang tahun 2021. Tercatat sebanyak 7,42% atau meningkat sebesar 92,48% dari akhir tahun 2020 yang hanya tercatat 3,88% saja. Jumlah ini meningkat hampir 7 kali lipat dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Kemudian data dari KSEI atau Lembaga Penyelesaian Transaksi Efek di Indonesia juga mencatat jumlah investor ini kebanyakan berasal dari investor domestik atau dari dalam negeri. Kemudian para investor ini berumur kurang dari 30 tahun ke bawah. Tercatat sebanyak 59,98% dari total investor yang ada. Baik, itu saja materi dari kami tentang pengertian dan perkembangan pasar modal di Indonesia hingga saat ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Berdasarkan dari materi yang telah disampaikan teman kami, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari pasar uang dan pasar modal? Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dan juga calon konsumen, di mana terjadinya permintaan atau penawaran sejumlah dana atau diperjualbelikan surat-surat berharga yang memiliki waktu jangka pendek yang umumnya yaitu 270 hari. Sedangkan pasar modal adalah instrumen keuangan di mana diperjualbelikan surat-surat berharga berupa obligasi atau saham yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok lain akan dijawab oleh teman saya Hasim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan pertanyaan, mengapa investasi di reksadana daripada membeli langsung di pasar modal? Pertama, mengurangi risiko salah beli bagi pemula. Di reksadana, kamu hanya perlu membeli paket-paket investasi yang telah diracik oleh fund manager yang berpengalaman, dibandingkan membeli sendiri dari ratusan instrumen yang ada di Indonesia. Paket ini disebut dengan unit penyertaan yang di dalamnya berisi saham dan obligasi pilihan. Kedua, lebih efisien untuk orang awam. Untuk memilih saham yang tepat, diperlukan analisis yang menyeluruh, dari top-down analysis ataupun bottom-up analysis. Kedua analisis ini memerlukan pengamatan terus-menerus dengan tim yang handal. Ketiga, tidak dikenakan pajak. Di reksadana, investor tidak dikenakan pajak karena pajak telah ditanggung oleh manajer investasi. Itu saja. Jadi itu tadi pemaparan dari rekan kami terkait dengan pasar modal. Selanjutnya saya Vivi dan juga Musdalifah akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Langsung saja, jadi bisnis plan itu merupakan sebuah perencanaan bisnis yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen tertulis, yang mana dokumen ini menggambarkan semua unsur yang relevan baik itu internal maupun eksternal mengenai perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, penyusunan rancangan bisnis ini bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan gagasan sebuah bisnis yang dirancang untuk menghindari prospek yang tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi perusahaan ke depannya. Jadi sejatinya kumpulan-kumpulan rencana ini bisa memperjelas setiap aspek dari bisnis dan juga langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan perspektif dari kelompok kami, pesan kunci yang dapat kami simpulkan adalah bisnis plan atau rencana bisnis merupakan panduan atau dokumen tertulis yang merangkum seluruh tujuan bisnis dan operasionalnya secara keseluruhan, yang pada umumnya berisi tujuan, target, sasaran, dan konsep bisnis.
Baik, itu saja materi yang dapat kami paparkan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian, sekaligus menjadi informasi baru bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.